Khilafatul Muslimin dirikan sekolah hingga perguruan tinggi, polisi tak pernah ajarkan Pancasila. Kemarin penyidikan kami ini bersifat berkesinambungan. Oleh karenanya, kami juga telah menemukan delik baru, perbuatan melawan hukum baru, yaitu terkait dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, di mana kegiatan mereka ini juga melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan juga Undang-Undang tentang pesantren. Ya, sudah jelas sekali bahwa apa yang mereka dapatkan dari sang khalifah, ya, dari sang khalifah Abdul Qadir Hasan Baras, itu bisa dipastikan ajaran yang sangat ekstrim, ajaran radikal, cikal bakal akan menjadi terorisme. Dari lembaga pendidikan ini dipimpin atau di kurikulumnya diatur oleh murabi, masing-masing pimpinan pondok pesantren dan menteri pendidikan, oleh yang dikatakan setelah kami periksa menyatakan bahwa saya setara dengan menteri pendidikan. Itu diatur di mana sekolah-sekolah ini berbasis khilafah dan tidak pernah mengajarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kemudian mereka memiliki sekolah dimulai dari SD 2 tahun, 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, dan 2 universitas, satu ada di Bekasi, satu ada di NTB, di mana setelah menjalani pendidikan selama 2 tahun di universitas mendapatkan gelar SKHI, Sarjana Kekhalifahan Islam. Nah, ini menjadi keprihatinan bersama. Oleh karena kemudian kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangka AS yang kita tangkap dini hari tadi di Kota Mojokerto. Yang bersangkutan ini berperan ya di dalam ormas Khilafatul Muslimin ini, khususnya dalam penyebaran khilafah, adalah bertanggung jawab untuk melakukan doktrinisasi, ya, sehingga melakukan doktrin terkait dengan meyakinkan orang lain bahwa khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila atau ideologi bangsa dan Indonesia. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan, organisasi masyarakat Khilafatul Muslimin mendirikan lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang dikelola secara mandiri. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, lembaga pendidikan yang dikelola Khilafatul Muslimin itu untuk menyebarkan ideologi khilafah. Hengki menambahkan, peserta didik juga diajarkan untuk taat hanya kepada khilafah, sedangkan kepala pemerintah resmi tidak wajib. Khilafatul Muslimin bahkan menyatakan sistem pemerintahan di luar Khilafatul Muslimin merupakan tagut atau iblis. Hengki juga mengungkapkan bahwa jenjang pendidikan milik Khilafatul Muslimin dimulai dari sekolah dasar selama 3 tahun, sekolah menengah pertama selama 2 tahun, sekolah menengah atas selama 2 tahun, dan perguruan tinggi selama 2 tahun. Hengki menuturkan petugas menyita akte lembaga pendidikan milik Khilafatul Muslimin sebagai instrumental delik atau alat kejahatan. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Barajal mengaku ke polisi punya kedudukan di atas Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja mengklaim memiliki kedudukan lebih tinggi dari Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. Diketahui, Bashir merupakan pimpinan Majelis Muhajidin Indonesia dan Abdullah merupakan pendiri Jamaah Islamiyah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkap hal ini berdasar hasil pemeriksaan langsung terhadap Abdul Qadir. Berdasar hasil pemeriksaan pula, kata Hengki, sebagian pengurus organisasi Khilafatul Muslimin diketahui merupakan mantan narapidana teroris, baik dari jaringan Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Daulah, dan Negara Islam Indonesia. Abdul Qadir sebelumnya ditangkap jajaran
di Treskrimun Polda Metro Jaya di Markas Besar Khilafatul Muslimin Lampung. Sejauh ini Polri sendiri total telah menangkap 23 anggota Khilafatul Muslimin. Penangkapan terhadap Abdul Qadir dan puluhan anggota Khilafatul Muslimin ini lantaran diduga menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Belakangan polisi menyebut organisasi Khilafatul Muslimin memiliki 25 pesantren dan 2 perguruan tinggi. Pesantren dan perguruan tinggi tersebut didirikan sebagai cara untuk menyebarkan paham khilafah dan doktrinisasi agar membenci NKRI dan Pancasila. Hengki menyebut pesantren tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia, sedangkan perguruan tinggi atau universitas terletak di Bekasi, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam pelaksanaannya, kata Hengki, Abdul menunjuk tersangka AS sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Dia bertanggung jawab menyebarkan paham khilafah dan doktrinisasi. Sistem pendidikan yang dipakai Khilafatul Muslimin juga berbeda dengan pesantren atau perguruan tinggi umumnya. Jenjang pendidikan tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, madrasah sanawiyah atau SMP, madrasah aliyah atau SMA, serta perguruan tinggi atau universitas masing-masing hanya ditempuh dalam kurun waktu 2 tahun. Menurut Hengki, pesantren dan perguruan tinggi yang didirikan oleh organisasi Khilafatul Muslimin ini pada dasarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pesantren. Di sisi lain, ajaran yang mereka tanamkan kepada peserta didik juga tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Terungkap tujuan pendirian Ormas Khilafatul Muslimin untuk melanjutkan perjuangan negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo, dan kaderisasi ideologi kekhilafahan. Hal tersebut diungkapkan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Kamis 16 Juni 2022. Hengki menjelaskan Ormas Khilafatul Muslimin ini didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada tahun 1997. Abdul Qadir sendiri kini tengah menjalani masa hukuman penjara karena terlibat dengan kasus NII. Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu melanjutkan, dalam Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir selaku pemimpin tertinggi menganggap dirinya sebagai penerus kekhilafahan Nabi pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Perwira menengah Polri itu menambahkan, sejak berdiri di tahun 1997, Ormas Khilafatul Muslimin disebut telah memiliki pengikut atau jamaah sekitar 14.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ormas Khilafatul Muslimin ini memiliki pengikut atau jamaah yang dinamakan sebagai warga Khilafatul Muslimin. Dengan jumlah warga sementara ini ada 14.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat itu mengatakan, untuk dapat menjadi warga Khilafatul Muslimin, seseorang tersebut harus lebih dulu dibayat oleh khilafah atau amir daulah kewilayahan.